liyosan tasmiyah kita tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Aturipun saking pun menika paring mandikan saking sesepuh takmir Masjid Al Hidayah BLS hingga menika nyuwun dhateng Bapak Adi Arya Pradana bersama Samokto ing Karya Kopdal Sasanoro saha kula aturaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedaya jamaah Masjid Al Hidayah BWS, di pagi hari ini kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang di Masjid Al Hidayah Rejo Kulon Kidul Budian Sleman. Sebelumnya marilah kita aturkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini, kesempatan ini kita masih diberikan nikmat sehat dan tentunya kesempatan juga pada pagi hari ini kita semuanya bisa menjalankan sholat subuh dengan berjamaah, dan alhamdulillahnya lagi pada pagi hari ini jamaah sholat subuh di Masjid Al Hidayah sampai duluan, karena biasanya kita hari-hari biasa itu 1,5 sok sampai 2,5 sok itu sudah ditambah dengan ibu-ibu 2 atau 1 sok. Jadi alhamdulillah sekali di kesempatan pagi hari ini nikmat dari Allah SWT bisa kita rasakan. Salawat dan salam juga kita lupa marilah kita sampaikan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh keluarganya, kepada sahabatnya, hingga harapan kita sampai dengan hari kiamat nanti bisa mendapat syafaat dari Rasulullah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini juga kami sampaikan bahwa Masjid Al Hidayah BWS Pondok dibangun kurang lebih 1 tahun yang lalu, dan tujuan dari pembangunan Masjid Al Hidayah ini yaitu kita mempunyai target tujuan. Yang pertama adalah menjalankan sholat berjamaah tepat waktu. Alhamdulillah sampai dengan saat ini berjalan dengan lancar, dan juga banyak para musafir juga yang datang ke sini sekedar untuk berhenti beristirahat, dan juga bahkan ada yang menginap. Dan ini adalah tujuan yang kedua. Tujuan kedua masjid ini didirikan adalah untuk menerima tamu-tamu Allah, terutama para musafir, untuk datang ke rumah Allah. Dan yang ketiga, kita sampaikan juga bahwa masjid ini dibangun, didirikan
tujuan-tujuan kegiatan positif keagamaan, yaitu ada pengajian, ada kajian, ada tasin, ada tafsir. Itu kita jadwalkan setiap 1 pekan sekali. Terus kami sampaikan juga bahwa di Masjid Al-Hidayah ini ada jadwal untuk taksim perempuan niku di hari Minggu malam. Terus kajian di Senin pada maghrib. Terus enten taksim niku pada maghrib harinya Selasa, dilanjutkan dengan tafsir itu setelah pada Isya. Jadi harapan kami adanya masjid ini bisa menambah ilmu untuk seluruh umat beragama, dan tentunya untuk kita sampaikan kepada masyarakat bahwa belajar agama itu tidak harus di pondok, tidak harus di YouTube. Mungkin di YouTube kebanyakan sekarang kita bisa belajar langsung dengan jamaah yang dari mana datangnya, itu tujuannya adalah sampai. Mungkin itu sambutan dari Masjid Al-Hidayah untuk para jamaah semuanya, terutama pada pagi hari ini dari grup bikers berjamaah subuh dari Yogyakarta. Kami ucapkan sekali lagi selamat datang dan juga selamat mengikuti kegiatan yang kami jadwalkan ataupun kami persiapkan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam kami menerima jenengan semuanya. Semoga ini nanti menjadi pertemuan yang membuat hasil untuk kita semuanya, agar kita tetap berada di jalan yang benar sesuai dengan tuntunan agama. Matur nuwun, saking kula cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun dumateng Ketua Takmir Masjid Al-Hidayah BGS Berdoa Sidul Kemudian Bapak Adi Arya Pradana Sarjana Ekonomi. Adi Joro ingkang salajengipun kenging paring mandikan saking Biken Subuhan Yogyakarta ngadhateng Bapak Anis BSC Bapak Sampun Wekdal sahabat kula aturaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi hari ini kita bisa direct merapatkan sholat subuh di Masjid Al-Hidayah
Pawiro Wiyono Sidoluhur. Pawiro Wiyono. Wiyono Sidoluhur. Iya. Terus kewisata itu waktu kita pernah sholat subuh di Masjid Pawiro Sidoluhur pernah sini itu ada masjid di pinggir jalan kami, dan alhamdulillah kita bisa pada pagi hari ini bisa deret sebuah masjid. Salawat dan salam tak lupa mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kebetulan pada bulan ini adalah bulan kelahiran Nabi, Rabiul Awal, jadi kalau tidak salah hari Senin nanti kita memperingati Maulid Nabi. Mohon izin kepada Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hidayah dan ketua-ketua baik Persubuhan Jogja Sedaya, saya memperkenalkan atas nama baik Persubuhan. Terus baik Persubuhan Jogja menikah sebuah kegiatan moral, sebuah kegiatan yang bertujuan sebenarnya mendekatkan anak-anak muda untuk mencintai masjid dengan cara yang berbeda. Jadi awalnya kami itu suka motor-motoran, terus intinya kemudian kita geser yang biasanya kita titik kumpulnya ada di warung kopi, ada di pinggir jalan, kita geser bagaimana kalau titik kumpulnya ada di masjid. Jadi kegiatan yang pertama itu awalnya muncul kita diinisiasi dari baik Persubuhan Lampung, kemudian kota Jakarta itu ada di kota kedua, kemudian Jogja, dan kalau menurut catatan teman-teman baik Persubuhan Indonesia itu sudah ada di semua provinsi yang ada di Indonesia. Tujuan utamanya tidak kurang tidak lebih sebenarnya seperti yang dikatakan Mas Arya tadi, sebenarnya bahwa belajar agama itu tidak harus di pondok, bisa di masjid, bisa di mana, bahkan orang yang ada di sekitar kita itu menjadi seorang guru. Yang meskipun kalau tentu belajar agama harus kita agak sedikit hati-hati dari mana gurunya, itu kan harus kita lihat juga. Tapi intinya sebenarnya kami ingin mengajak terutama kaula muda, ingin mengajak adik-adik yang ada di sini itu untuk mencintai masjid dengan cara yang berbeda. Kalau kita boleh menitir sebuah hadis itu bahwa ada salah satu golongan manusia, orang yang akan mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan selain Allah, yaitu adalah orang-orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Nah itu sebenarnya harapannya seperti itu. Kemudian baik Persubuhan Jogja sendiri sudah berdiri 7 tahun yang lalu, 29 Juli 2017. Jadi Juli kemarin kita menginjak usia 7 tahun. Mohon disisipkan doa di antara sholat Bapak Ibu sedaya supaya kegiatan kami itu tetap berjalan dengan istiqomah, karena ya tidak mudah kita selama ini melalui jalan dakwah kita kecil-kecilan yang kita lalui, karena kita ingat dulu kita pernah melalui COVID selama 1,5 tahun atau 2 tahun kita sempat berhenti, tidak ada kegiatan reading subuhan. Jadi kegiatan kami ini sebenarnya seperti safari Ramadan tetapi safari subuh. Jadi setiap Sabtu kita berkeliling masjid-masjid yang ada di seputaran kota Jogja. Jadi nanti Jogja sebelah selatan, kemudian timur, utara, barat, kemudian termasuk barat, terus kemudian nanti tengah di Jogja kota, terus kemudian kita biasanya safar, bisa ke Klaten atau bisa ke Magelang atau ke Solo, dekat-dekat seperti itu. Kemudian siapa yang bisa bergabung dengan BSC? Masyarakat umum, kalau bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hidayah bisa dibersangi. Kami ada yang sudah sepuh, sudah ada yang masih sekolah, ada yang kuliah, dan bahkan ada beberapa teman-teman yang mengajak putra-putranya dari kelas 5, kelas 6 bisa. Karena kebetulan kan Jogja sekarang 5 hari sekolah nih, jadi hari Sabtu adik-adik sudah libur bisa ikut. Terus kemudian kita menghormati 4 mazhab, dan kita sangat menghormati juga misalkan di masjid ada yang agung kunut atau yang tidak agung kunut, kita tetap sambung ala tona, karena yang tidak kita ikuti nanti kalau adalah subuhnya misalnya 3 rakaat. Nah,
Tapi ini sebenarnya begini, apa nih supaya kalau saya lihat tadi penjelasan dari Mas Arya bahwa perjuangan panjenengan yang ada di Masjid Al-Hidayah itu sejalan segaris dengan kami dan sama-sama ya istilahnya memperjuangkan agama Allah, yaitu untuk menegakkan agama Islam yang ada di bumi ini secara umum dan menegakkan agama Islam secara khusus yang ada di dunia. Mungkin itu saja yang sangat saya uraikan. Ada kurang lebihnya kami sebagai perwakilan Baitur Subuhan mengaturkan permohonan maaf dan sekali lagi kami mengaturkan rasa terima kasih yang besar sekali kepada Baitur Subuhan, kepada Takmir Masjid Al-Hidayah atas sambutannya, atas penerimaannya. Semoga hubungan jamaah sholat subuh di pagi hari ini bisa nanti berlanjut kembali. Dan untuk menutup kegiatan pagi-pagi hari ini biasanya kita akan menyerahkan sedikit tombol tresno dari Baitur Subuhan juga berupa Al-Quran dan sajadah. Semoga dapat bermanfaat bagi Masjid Al-Hidayah. Moga bisa diterima. Masih Bapak ada kuis. Jadi untuk yang izin kepada takmir mungkin barangkali 10 menit untuk jamaah Masjid Al-Hidayah, mungkin hati-hati di Bapak kita adakan kuis gitu. Yang pertama hadiahnya nanti uang 50.000. Tadi disebutkan bahwa bulan ini adalah bulan Rabiul Awal, adalah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tanggal lahirnya kapan? Jadi nanti kalau yang bisa angkat tangan jawab. Ya, jawab. Berdiri. Namanya siapa dia? Namanya siapa? Perkenalkan nama saya Iras. Ya. Jawabannya apa? Tanggal 12 12 Rabiul Awal. Nanti aja nih yang kedua. Kita mengenal bahwa ada 124.000 Nabi dan Rasul. Itu ada 25 Rasul yang harus kita imami. Sebutkan 5 yang menjadi yang utama atau ulul aslinya. Ayo. Coba. Ya, sini. Perkenalkan nama saya Rezi. Jawabannya Muhammad, Musa, Nuh, Ibrahim, Isa. Iya. Pak Cik, ada hadiah? Ada dari Pak Cik. Oh 5, ada 5 hadiah. Ini yang berkaitan dengan masjid ini. Ada 5 topi Jepang gitu. Nanti kalau dia dipakai nanti enggak. Jadi yang pertama, masjid ini namanya Al-Hidayah. Arti hidayah itu apa? Secara singkat.
Perkenalkan. Saya jamaah yang di Masjid Al-Hidayah BPS. Kebetulan juga jauh-jauh dari rumahnya. Nama saya Muiman. Jawabannya petunjuk. Terima kasih. Topinya yang pink atau yang Pink. ya? Monggo, Bapak pilih Ya, Pak. Yang mana ya. Pak? Oh, nggih. Ada lagi? Pertanyaan berikutnya, Nabi Muhammad SAW itu mempunyai beberapa sahabat. Sebutkan 4 sahabat yang utama yang paling jadikan. Untuk ibu-ibu atau adik-adik, ayo mas, yang jangan itu, ya pak. Berdiri. Ini ada mic-nya. Namanya siapa? Namaku Fauzi, jawabannya Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, Abu Bakar As-Siddiq, Nomor 1. Utsman bin Affan, Ya. Topi. Ibu-ibu. Oh iya, sekarang ke ibu-ibu. Nabi Muhammad mempunyai salah seorang putri yang sangat dikasihinya, namanya siapa? Ya, siapa? Perkenalan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Ibu Selvi. Namanya Fatimah Az-Zahra. Oh iya. Jadi demikian untuk sekedar menyemarakan pada pagi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur, Mas Arif, sambutannya acara saksipun yang menika kajian saking Ustaz Arif dan Ustaz Arif berbeda sampun-sampun ing kalih dal sasana warta. Sama kisah pun kajian wonten sarapan pagi wonten ngaji masjid kula mangke kula happy terus pendek. Alhamdulillah. Monggo Ustaz Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdi wa syukurillah haqqa syukur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat subuh menjelang suruh Masjid Al-Hidayah sedaya mawon ingkang
saestu kula hormati dan mugi-mugi tansah dipunmulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala paring pitedah wonten Al-Qur'an supados kita sedaya warga manggi kesan bagio mulya kita meraih kemenangan, keberuntungan di dunia lebih lagi di akhirat. Di antara petunjuk Allah dalam Al-Quran kita sedaya insyaallah sampun nanti membaca ayat-ayat itu. Ingkang sepisan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa atii'u Allah war rasula la'allakum turhamun, dan taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad utusan Allah supaya kamu sekalian mendapatkan rahmat dari Allah. Rahmat Allah menika luas, rahmat Allah menika meliputi menapa kemawon kagem kawontenan gesang kita wonten alam dunya, langkung rahmat Allah yang sangat kita harapkan kelak wonten ing akhirat kita diampuni segala salah dan dosa dan diterima segala amal soleh, amal kebaikan kita, sehingga dengan rahmat Allah kita sedaya dipun apanaken wonten ing swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah ngendika, wa man yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Maka surat An-Nisa di ayat yang ke-69. Dan barang siapa yang senantiasa taat, patuh, miturut datang dawuhipun Allah, datang dawuhipun Rasulullah, dan barang siapa yang hidup mengikuti aturan Allah, hukum Allah, dan juga aturan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW, maka mereka itulah yang akan Allah berikan kenikmatan. Kenikmatannya yaitu akan bersama hamba-hamba Allah yang terpilih, hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ma'an nabiyyin, bersama para nabi, wasyiddiqin, bersama para siddiqin, wasyuhada, akan bersama orang-orang yang mati syahid, wassolihin, dan akan bersama dengan orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah sebaik-baik teman dalam kebersamaan, dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedherek-sedherek, Bapak Ibu, maka kuncinya adalah mari kita terus menjaga ketaatan kita dengan melaksanakan perintah Allah sebaik-baiknya, menjaga ketaatan kita dengan mengikuti tuntunan ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Tapi tadi diulang-ulang kita ingatkan, sekarang kita di bulan Rabiul Awal atau bulan Maulud, maka momen untuk mengingatkan kita semuanya semakin mencintai Rasulullah SAW. Paling tidak dengan 3 hal. 1, kita terus berusaha
menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Yang kedua, dengan meneladani akhlak beliau. Dan yang ketiga, anggenipun kita sedaya mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memperbanyak membaca sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menghidupkan sunnah beliau. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia sangat mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku dengan menghidupkan sunnahku, seperti pagi hari ini kita hadir ke masjid, sholat jamaah, memakmurkan masjid, kita menunggu waktu sholat sunnah. Setelah sholat wajib atau tadi setelah sholat sunnah, kemudian kita menunggu sholat berjamaah, itu juga menghidupkan sunnah. Tadi ada sedekah dan lain segala yang kita lakukan dalam rangka mengikuti apa yang diperintahkan, yang diajarkan Rasulullah, itulah bagian dari menghidupkan sunnah. Maka itulah bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Wa man ahabbani, dan barang siapa yang sangat mencintai, kana ma'i fil jannah, dia akan bersamaku di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tunjukkan, kita buktikan bahwa kita ini umat penderek Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan bangga kita menghidupkan sunnah, dengan bangga kita menunjukkan perilaku, dengan bangga kita menunjukkan performa, penampilan sunnahnya, perilaku sunnahnya, pergaulan sunnahnya. Karena sekarang orang bermaksiat saja bangga ditunjuk-tunjukkan. Jangan sampai kita melakukan yang baik, yang disunahkan tidak bangga. Kemarin saya melihat di lampu merah ada stiker-stiker di motor itu yang banyak ditempel, mendem jos, itu bangga. Mendem, yes, bangga dengan maksiat. Di sisi kanan saya lihat tadi, aku cinta orang tua. Delok betul gambar orang tua ini bukan bapak nih. Orang tua juga itu. Ternyata bangga bisa menunjukkan kemaksiatan. Aku cinta orang tua. Mendem jos, mendem yes. Kita buktikan sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW bangga dengan perilaku sunnah, bangga dengan penampilan sunnah, bangga dengan pergaulan sunnah, bangga dengan mengamalkan amalan-amalan sunnah. Itulah bukti kita mencintai Kanjeng Nabi. Dan kalau kita berharap akan mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mencontoh akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran bukan karena sholatnya yang khusyuk, karena pasti Rasulullah paling khusyuk kalau dalam sholat. Bukan karena puasanya yang khusyuk, karena pasti yang terbaik puasanya Rasulullah. Bukan karena sedekahnya yang banyak dan ikhlas, karena pasti Rasulullah anggenipun sedekah paling ikhlas, paling kakak. Bukan karena jihadnya yang luar biasa semangat membela agama Allah. Karena kalau kita matur jihad pasti Rasulullah yang paling hebat, paling semangat, paling kuat semangat dalam berjihad. Tapi yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, dalam diri Rasulullah mereka, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau Muhammad benar-benar berakhlak yang luhur, yang diabadikan oleh Allah, yang dipuji oleh Allah dari Rasulullah
adalah keluhuran akhlak Rasulullah, kemuliaan akhlak Rasulullah. Kita menjadi umat pendiri Kanjeng Nabi Muhammad, marilah kita buktikan dengan mengambil contoh atau Rasulullah kita jadikan idola akhlak yang kita terapkan dalam kehidupan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasul, kebanyakan manusia yang bagaimanakah yang akan masuk surga itu? Kebanyakan manusia yang seperti apa yang nanti masuk surga? Kanjeng Nabi ngendikani, yang akan banyak masuk surga nanti dari golongan manusia at-taqwa wa husnul khuluq. Golongan dari manusia yang bertakwa dan yang berakhlak baik, yang dalam hidupnya, dalam perilakunya, dalam pergaulannya selalu berakhlakul karimah. At-taqwa wa husnul khuluq. Maka kesempatan kita masih hidup untuk bisa meraih dua ini, agar kita termasuk golongan manusia yang masuk surga, takwa dan berakhlak mulia. Bagaimana cara menjaga takwa? Satu, mari kita perbaiki terus ibadah sholat kita. Yang kedua, kita banyak membaca Al-Quran. Yang ketiga, kita banyak berzikir, memperbanyak zikir. Yang keempat, kita sering banyak semangat berkumpul dengan orang-orang yang solih, insya Allah seperti pagi hari ini. Dan yang keempat, selalu setiap hari, setiap waktu kita bermuhasabah nafs, muhasabah diri, introspeksi mawas diri, meneliti kesalahan kekurangan diri kita. Maka itu cara menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik. Bapak Ibu yang kula hormati, orang dihormati itu karena dua. Semoga kita sepakat, bukan karena masa bolehlah kita hormati, tapi bagi yang tahu saja. Kalau kita nggak tahu masa seseorang, kadang juga tidak dihormati orang lain. Bisa jadi karena pangkat, bisa jadi karena harta, bisa juga karena ilmu. Kalau itu saya ngerti, kalau memakai saya perhatikan, di mana ada undangan acara, di mana ada kegiatan yang ditempatkan duduk di depan, kursinya yang dibedake, suguhannya yang dibedake. Ketika sudah datang ya terus dijemput. Nah, liane snack itu plastik kardus, disiapkan snack dengan suguhan yang istimewa. Pastikan ya tidak piring begitu. Kadang ada buah, kadang minumannya macam-macam begitu. Disambut dengan begitu terhormat, itu golongan tiga. Satu, orang yang punya pengaruh di masyarakat, dia punya pangkat, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati. Yang kedua, orang yang punya harta, dia paling kaya. Dia diharapkan nanti setelah acara mungkin menjadi bantuan sumbangan ngerampungin masjid. Yang ketiga, orang yang punya ilmu, karena memang diharapkan memberikan tausiah, nasihat, menyampaikan ajaran kebaikan. Tiga golongan ini yang kalau kita perhatikan dalam kegiatan acara yang dihormati, karena harta, karena pangkat, karena ilmu. Kalau harta ya ada saatnya hilang habis, pangkat, pensiun, ilmu ini yang tidak ada pensiunnya. Jika kita ingin dihormati dan kita menghormati orang lain, maka kita sepakat satu karena ilmu, dan yang kedua karena akhlak. Kita hidup akan dihormati orang lain, dan kita sepakat siapapun kita hormati, mungkin dari hartanya biasa-biasa, mungkin dari pangkatnya biasa-biasa, tapi karena dia berilmu dan dia berakhlak, maka pasti dihormati siapapun, dan kita wajib menghormati karena akhlaknya dan karena ilmunya. Dan yang kedua akhlak, yang
kita contoh dari Rasulullah SAW, insya Allah kita akan terhormat dan dihormati karena akhlak. Dan yang terakhir, kita berbanyak bersolawat atas Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wahidatan sallallahu alaihi asran. Barang siapa yang bersolawat sekali kepadaku, Allah berikan balasan keberkahan lipat 10 kali kepada umat Nabi Muhammad, hamba Allah yang bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersolawat bersama. Sallallahu alaihi ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا مجيب السائلين. ربنا إننا آمنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم الفاسقين وانصرنا على القوم المنافقين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل الطاعة ومن أهل العبادة ولا تجعلنا من أهل الشر ومن أهل الضير واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المقبولين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Biar manfaat itu biar tempat menyembah Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah sholat subuh dengan ibu rahmatullah Allah lebih adidara kantuk sunnah minggu kantuk saking provokasi sesamare saking sedaya pengurus takmir masjid ahli PWS mbok pilih anggenipun caos papan so sana-sanipun boten meranani saestu saking takmir masjid ahli PWS nyuwun lumuntur sing pasami lan monggo serangan pun mungkasi kali lafal alhamdulillah kita dherekaken
Alhamdulillahirabbil alamin. Saderengipun sarapan supados foto bersama. Dikirangipun lagi kula dadakan acara pamunten wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Biker Subuhan Jogja mengajak kepada seluruh ketua Biker Subuhan Indonesia untuk menghadiri acara Silatnas di Tasikmalaya. Semoga istiqomah dan tetap semangat. Takbir!